Lalu apa bedanya manusia dengan makhluk yang lain? Ya, di sini kira-kira apa bedanya, teman-teman? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ini menamang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya Kang Deha kembali bisa menyapa teman-teman semuanya dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel Dini Hijrah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Kang Deha untuk bisa sharing kepada teman-teman semuanya yang akan membawakan satu tema, yakni siapa kita. Nah, namun sebelum itu teman-teman semuanya, kita aturkan sholawat teriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini salah satunya termasuk kepada umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamat nanti. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang sudah tertera ya dalam layar ya, di sini saya menyiapkan papan tulis ya teman-teman. Di sini saya akan sharing dengan teman-teman semuanya terkait dengan ya keilmuan atau ilmu yang saya dapatkan gitu ya, dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat teman-teman semuanya tentunya. Nah, sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman, apa yang saya paparkan ini ya bisa diklarifikasi kembali ya teman-teman kepada guru teman-teman masing-masing ya. Apabila banyak kekeliruan ya mohon dimaafkan ya, karena di sini saya sifatnya bukan untuk mengajar ya, tetapi juga untuk sharing-sharing ya, yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah sih bermanfaat buat kita semuanya teman-teman. Dan kedepannya ya teman-teman boleh mengajukan pertanyaan. Jika nanti saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab ya pertanyaannya melalui kolom komentar, ataupun teman-teman bisa request tema yang akan dibahas pada kesempatan nanti ya, kali ini ya saya akan di channel ini ya bisa juga terkait ya, dengan nanti tema atau judul siapa kita. Nah, sudah tertera di sini ya teman-teman. Nah, jadi begini teman-teman, kalau misalkan saya ya, ini kita sambil berandai-andai saja ya, seandainya saya ajukan pertanyaan ini kepada teman-teman ya, tentu jawaban dari teman-teman semua itu pasti akan berbeda-beda ya. Siapa sih kita ini gitu ya? Mungkin di antara teman-teman ada menjawab bahwa oh saya adalah manusia, kita itu adalah manusia tuh. Atau juga mungkin teman-teman semuanya ada yang menjawab langsung oh saya adalah hamba Allah misalkan ya. Jadi itu pasti akan berbeda-beda. Nah, anggaplah sekarang bahwa teman-teman menjawab pertanyaan saya itu adalah bahwa teman-teman itu adalah hamba Allah gitu ya. Jadi saya akan langsung kepada hamba Allah ya. Nah, siapa itu hamba Allah? Nah, hamba Allah tentunya adalah seseorang ya, atau seorang makhluk yang memang dia itu tugasnya menghamba ya, menghamba ya, atau dalam bahasa itu dari kata abid ya. Abid itu berarti bisa dibilang, saya pakai bahasa Latin aja ya, abid ya. Abid itu ya bisa dibilang kalau bahasa Indonesianya itu dengan budak ya. Cuman dalam tanda petik budak itu adalah budaknya Allah gitu ya. Nah, gambaran seorang budak atau seorang hamba ya, anggaplah supaya bisa dicerna seorang budak misalkan ya. Seorang budak itu pasti hidupnya itu akan tergantung dari seorang budak itu akan hidupnya itu akan tergantung dari keinginan tuannya gitu ya, dari keinginan tuannya. Jadi sudah dipastikan kalau misalkan gambaran seperti dulu Bilal bin Rabah sebelum beliau masuk Islam dan dibebaskan oleh Abu Bakar kan ya. Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak ya. Gambarannya kalau kita lihat misalkan di Arisalah dan di film Arisalah, bahwa Bilal itu setiap harinya itu kemana-mana memayungi tuannya itu ya, dari pagi sampai malam gitu ya, terus aja begitu ya, kemana-mana dipayungi. Nah,
Artinya budak itu adalah dia yang memenuhi keinginan tuannya gitu. Makanya abid ini ya atau budak ini kalau kita paparkan lagi ya, ini tuh adalah hal yang terlalu ditensikan. Ini tuh adalah status ya atau hanya sebatas sebutan ya. Jadi status atau ini tuh sebutan. Nah ini saya ini ya teman-teman, saya bertanya ya, karena akan berbeda nanti ya. Kalau misalkan itu adalah status, maka nanti akan berbeda terhadap tadi ya, terhadap tingkah dan perilakunya. Kalau hanya sebuah sebutan, nah itu tidak akan berpengaruh ya terhadap kebiasaan atau terhadap kesehariannya, karena cuman sebutan aja ya. Banyak misalkan waktu kecil kita misalkan sering ya ada teman, salah satu teman, contoh misalnya teman saya ya, teman saya itu namanya Muhammad Abdullah misalkan ya. Nah tapi dia dipanggil oleh teman-temannya itu macam-macam ya, tergantung dari perspektif masing-masing ya. Ada yang dinamakan ya si mungil ya, ada yang dinamakan si dia itu adalah si toed ya. Toed itu dalam bahasa Sunda ya, artinya orangnya cerewet gitu ya. Nah itu cuma sebutan saja gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah melekat kepada status, contohnya misalkan seseorang yang berstatusnya misalkan dia itu mahasiswa, kalau misalkan dia kuliah di salah satu universitas misalkan ya. Nah itu akan melekat statusnya itu. Jadi akan mengikat, berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Yang biasanya misalkan sebelum dia jadi mahasiswa, dia tidak bangun pagi misalkan ya, atau tidak biasa begadang malam. Nah, tapi ketika sudah statusnya jadi mahasiswa, maka dia harus bangun pagi, kemudian dia harus begadang malam, terbiasa. Kenapa? Karena ada konsekuensi yang harus ia terima setelah dia memiliki status sebagai mahasiswa. Ya berarti apa? Harus berangkat kuliah pagi-pagi, atau misalkan kenapa harus begadang, karena harus melaksanakan atau mengerjakan, menyelesaikan tugas yang ada, yang diberikan oleh kampus atau oleh dosen gitu ya. Nah kembali ke hamba Allah. Nah hamba Allah ini bagi kita itu apa gitu ya. Hamba Allah itu apakah sebuah sebutan buat kita, atau itu hanya atau itu status gitu ya. Nah kalau status berarti gambarnya seperti tadi, seperti budak tadi misalkan ya, seperti Bilal tadi contohnya ya. Kalau cuma sebutan ya udah, berarti ya tidak akan berpengaruh pada aktivitas hidupnya. Nah makanya berarti kita harus bahas nih ya, hamba Allah itu berarti siapa. Nah seharusnya berarti hamba Allah bagi kita yaitu adalah status ya, adalah status. Nah anggaplah karena ini adalah status, maka kita akan berbalik ke sini ya, nah karena ini adalah sebuah status ya, maka kita coba runutkan dulu ya dari belakang ya. Di sini ketika berbicara ini adalah hamba Allah dan ini pertanyaan siapa kita, tentu hamba Allah yang maksud ini adalah kita sebagai manusia di sini ya. Jadi kita bahasnya sebagai manusia. Nah, jadi kita batasi bahwa kita ini adalah hamba Allahnya, jelas manusia. Kenapa emang? Apakah ada hamba Allah selain manusia? Ya terus tentu banyak ya. Coba kita bahas sedikit ya. Manusia ya itu dia adanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, atau statusnya itu, posisinya itu, manusia itu selain hamba Allah dia juga adalah sebagai ciptaan gitu ya. Jadi manusia itu sebagai ciptaan. Nah kalau manusia itu ciptaan ya, maka berarti otomatis ada yang menciptakan ya. Ini ciptaan berarti ada yang menciptakan gitu ya. Kita coba rutan ke sini ya, atau ke sini ya. Siapa yang menciptakan? Berarti sang pencipta ya, sang pencipta ya. Siapa sang pencipta? Tentu dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dalam bahasa Arab ya, ciptaan itu disebut dengan makhluk. Kalau Allah pencipta itu disebut dengan khaliq ya. Kita bisa lihat di beberapa literatur Al-Quran ya,
Misalkan innal insana khuliqa halu'a, ya, sungguhnya manusia itu ya dia apa? Khuliqa, ya, dia makhluk ya atau ciptaan ya yang suka apa? Halu'a, suka berkeluh kesah. Atau misalkan di surat banyak ya, di surat Al-Ankabut misalkan ya ayat 61 misalkan ya. Di situ Allah mengatakan walain sa'altakum man khalaqas samawati wal ardh, ya. Jadi ada kata-kata ya. Beliau bertanya kepada mereka, ya, siapa yang menciptakan? Nah, gitu ya. Jadi manusia itu adalah ciptaan, ya, ciptaan dalam misalnya makhluk. Kemudian berarti ciptaan itu ada yang diciptakan, ya, atau disebut dengan pencipta atau khaliq gitu ya. Dan itulah Allah. Nah, maka disinilah akan lahir ya. Kenapa ada hamba Allah ya? Adanya hamba Allah karena ada proses penciptaan ini ya. Jadi ada proses dari penciptaan ini, maka lahirlah yang disebut dengan hamba Allah. Kenapa dia bisa disebut hamba Allah? Karena biasanya antara makhluk dan khaliq itu ada kaitannya ya. Jadi ada kaitannya. Apa kaitannya? Misalkan di sini di surat, contoh surat Az-Zariyat misalnya teman-teman, surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 26. Ya, jelas saya ini tulisannya ya. Jadi di sini Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin, kata Allah, dan manusia ya kecuali apa? Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ya, beribadah kepada. Ibadah itulah yang disebut dengan pekerjaan dari seorang makhluk ya. Maka seorang makhluk yang dia itu beribadah kepada Allah, itulah disebut dengan hambanya Allah ya. Jadi ada keterikatan. Tapi pertanyaannya, apakah makhluk Allah itu cuma manusia? Yang jelas tidak. Di sini aja ada jin gitu ya. Ada juga langit, ada bumi, ada matahari, bulan, bintang, ada apalagi macam-macam, ada hewan, tumbuhan, binatang. Nah, apakah semuanya beribadah kepada Allah? Jelas, kalau mereka diciptakan pasti mereka beribadah kepada Allah. Ya, bahkan dalam misalkan di surat ini ya, di surat ke-24 surat An-Nur misalkan ya. Surat An-Nur, teman-teman, surat An-Nur surat ke-24 ya ayat 41. Nah, alam taro annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa ya bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ya, Allah disitu menggunakan kata-katanya samawa dengan kata-kata yang jamak, bukan kata tunggal. Ya, samawa itu berarti bukan satu langit tetapi langit-langit. Nah, jika langit itu misalkan ada 7 lapis, maka apa? Kata Allah bertasbih semua makhluk yang ada di langit ya. Kemudian wal ard, dan apa yang ada di bumi, berarti semua yang ada di bumi. Ya, termasuk berarti mulai dari makhluk yang kasat mata yang paling kecil misalkan ya, sampai makhluk terbesar, bahkan kita manusia itu sendiri, berarti apa? Harusnya bertasbih kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Bahkan di sini Allah menerangkan lagi, bahkan burung yang mengepak-kepakan sayapnya, mereka tahu cara berzikir atau cara sholatnya. Ya, jadi artinya semua yang diciptakan oleh Allah berarti apa? Sebenarnya ada keterikatan untuk ibadah kepada Allah. Nah, makanya disitulah yang disebut dengan hamba Allah. Maka teman-teman semuanya, berarti status kita sebagai manusia di sini itu ada kesamaan dengan makhluk yang lainnya. Sama-sama ciptaan Allah, ini yang pertama deh, sama-sama ciptaannya ya. Kemudian sama-sama hamba Allah. Kalau dia menghamba berarti ya, kalau menghamba sama-sama hamba Allah. Tapi kan pertanyaan gini teman-teman, ada nggak di antara teman-teman misalkan ya, yang ada di sini misalkan di channel ini, yang mau disamakan ya dengan apa? Dengan makhluk yang lain, misalkan dengan ayam ya, dengan sapi misalkan ya, itu tuh tidak mau ya. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, emang seterusnya dalam hal ini kita sama gitu. Sama-sama makhluk Allah gitu ya, sama-sama hambanya Allah. Nah, berarti teman-teman, kalau misalkan
adanya proses penciptaan ini dengan satu tujuan agar makhluk itu beribadah kepada Allah, maka berarti kalau ada makhluk atau kalau kita bahas siapa kita di sini manusia berarti ya, kalau ada manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka apa? Dia telah keluar dari status kehambaannya. Bisa jadi statusnya hamba Allah, tetapi apa? Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya ya statusnya bukan hamba, berarti ya menjadi sebutan aja ya. Kayak misalkan ya apa namanya, yang suka bersedekah ya, dari hamba Allah ya. Nah kalau itu mah baik itu ya, dia melakukan sedekah ya, kebaikan. Tetapi misalkan ada hamba Allah, ada manusia yang dia itu sadar diciptakan oleh Allah, tetapi pada nyatanya kehidupan seharinya misalkan dia tidak mau mengabdi kepada Allah, maka sebenarnya dia telah keluar dari prinsip penciptaan ya. Karena apa? Karena satu-satunya tujuan kita diciptakan ya tadi untuk ibadah gitu. Kemudian misalkan ada manusia yang nggak mau ibadah kepada Allah, nah berarti dia telah keluar dari prinsip penciptaan. Nah jadi begitu ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan status kita sama dalam hal ini, misalkan sama-sama ciptaannya, kemudian sama-sama hamba Allah, terus apa dong perbedaannya? Karena kan tadi ya kita jelas tidak akan mau, saya yakin tidak akan ada yang mau disamakan dengan hewan atau binatang yang lainnya gitu ya. Lalu apa bedanya manusia dengan makhluk yang lain? Ya di sini kira-kira apa bedanya teman-teman? Nah, insya Allah kita akan bahas ya di next berikutnya di part 2-nya ya teman-teman, terkait dengan apa perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya menurut perspektif Al-Quran gitu ya teman-teman ya. Supaya bisa menjawab berarti ya tema pada kesempatan ini, yaitu tentang siapa kita ya. Barakallahu fikum, saya jumpa dulu sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.